Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya malam hari ini malam yang terindah buat kita. Kita boleh ada sampai detik hari ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan, semua karena cinta Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan malam hari ini kami jemaat di tempat ini mengundang Bapak Ibu kita bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan yang sudah nyata dalam kehidupan kita. Dia sudah berikan anaknya yang tunggal bagi kita supaya kita boleh diselamatkan, dan dia lahir bagi kita untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu kita patut puji dia, kita patut agungkan dia, sebab hanya Tuhanlah penyelamat kita yang ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Untuk lebih jauh kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami merasakan kasih dan kemurahan-Mu, bahkan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, tidak ada yang dapat kami balaskan atas segala anugerah-Mu Tuhan, selain hidup dan kehidupan kami Tuhan. Kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan malam hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan bersama-sama dengan Engkau, memuji Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau. Sebab hanya Engkau Yesus yang satu-satunya yang layak disembah. Hanya Engkau Yesus yang lahir bagi kami. Hanya Engkau Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kami bawa hidup kami, kami bawa ibadah kami malam hari ini. Engkau sertai mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, mengurapi kami semua yang hadir malam hari ini. Dan kami yakin Tuhan, hadirat-Mu memulihkan kami, menjamah hidup kami. Mari orang-orang yang siap untuk memuji Tuhan katakan sama-sama, amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam tubuh
Puji dan tinggikan Allah. Tuhan sudah lahir bagi kita. Dia menebus dosa kita dan kita percaya kita patut muliakan Dia. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan kita yang sudah memberikan kehidupan di dalam setiap
sekolah minggu. Gereja saya silakan untuk maju ke depan. Yesus memberkati persembahan bagian dari sekolah minggu setempat, dan saatnya kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari Korum Umum Jemaat GTD Pemberian. Saya persilakan untuk maju ke depan.
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita bagi kita semua malam hari ini. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan rohani dalam kehidupan kita, yang selalu menguatkan kita. Mari sejumpa Bapak Ibu, segera kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Terima kasih.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia anugerah-Mu di dalam hidup kami. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang peduli dengan hidup kami, sehingga Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia ini. Karena Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Engkau Allah yang peduli dengan hidup kami. Terima kasih Bapak, kalau malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena kemurahan Tuhan, anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami dalam memuji menyembah Tuhan di acara perayaan Natal malam hari ini. Dan biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan kepadamu, boleh menyenangkan hatimu Bapak. Kini tiba saatnya kami mau duduk diam, kami mau diajar dan dididik oleh Allah dengan kebenaran firman. Jamah setiap hati kami Bapak, agar firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi rema dalam hidup kami, yang menuntun kami untuk hidup di dalam kebenaran. Hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, urapi hamba Tuhan. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba benar-benar adalah perkataan-Mu semata. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap untuk diajar dan dididik oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya agak ragu-ragu nih, maju begini berisik, maju dulu. Jadi harus cari posisinya yang enak ya, biar ini maju rusak dia. Bapak Ibu, saya bersyukur malam hari ini saya boleh ada lagi di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Harus mundur-mundur kayaknya. Ada yang lebih bagus kayaknya. Tes. Biar enak ya firmannya. Sudah cukup ya. Udah bagus ya. Ya. Bapak Ibu, malam hari ini saya percaya kita semua bersuka cita. Amin. Malam hari ini kita boleh merayakan Natal, walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan ya. Kita dengar berita sudah mulai krisis di sana sini, ada PHK di sana sini, tapi kita punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga malam hari ini kita boleh merayakan lagi kelahiran Yesus Kristus di dunia ini, yang datang bukan tanpa maksud. Pasti dong ada tujuannya kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 10b. Yohanes 10 ayat 10b, dan saya beri judul khotbah saya malam hari ini, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Bisa diulang? Kita baca ayatnya sama-sama. 3, 2, 1. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau bicara tentang Natal, pasti kita semua sudah tahu persis. Kita merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Itu sudah pasti. Tetapi apakah makna Natal tahun demi tahun yang kita lewati, yang kita rayakan itu, apakah benar-benar melekat dalam hati kita? Yesus datang ke dunia ini bukan tanpa maksud Bapak Ibu. Bukan karena dia gak ada kerjaan di atas surga. Apa karena dia lagi iseng kali ya? Kayaknya bagus nih kalau Tuhan Yesus turun ke dunia. Dia datang ke dunia ini seperti ayat yang kita baca tadi. Aku datang untuk memberi mereka hidup. Kalau kita mulai kupas ayat ini, berarti kita posisinya saat ini mati dong. Setuju nggak? Kalau kita baca ayat tadi, aku datang supaya untuk memberi mereka hidup. Artinya posisi kita ini saat ini, ketika kita belum terima Yesus, berarti
Zoe itu berbicara tentang kehidupan yang kekal. Jadi kalau kita memiliki kehidupan yang kekal, itu maksudnya manusia sudah berdosa. Itu benar. Karena manusia berharga di mata Tuhan. Sama-sama kita katakan, saya berharga di mata Tuhan. Jadi jangan lagi ada yang katakan Tuhan benci sama saya, Tuhan tidak peduli dengan hidup saya. Yesus dikirim dari sorga Bapak Ibu karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Bukan tanpa maksud dia datang. Dia datang lagi di mana? Kandang domba. Bukan di rumah sakit Siloam atau rumah sakit Awal Bros yang dekat sini. Tapi dia datang di kandang domba yang hina. Supaya dia bisa merasakan apa yang manusia rasakan, apa yang Bapak Ibu rasakan. Mengapa Yesus harus datang ke dunia? Ini harus menjadi pertanyaan buat kita semua. Yang pertama, karena Allah mengasihi manusia. Jelas dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Bapak, Ibu, dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Yesus datang bukan hanya untuk Bapak, Ibu, dan saya, bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi dia datang untuk semua manusia. Tapi siapa yang percaya, dia yang selamat. Jadi jelas ya Bapak Ibu, Yesus datang dari surga sana karena kita anak-anak yang dikasihi. Itu alasan yang pertama kenapa Yesus mau datang ke dunia ini. Alasan yang kedua, mengapa Yesus mau datang ke dunia ini? Karena manusia tidak dapat menolong dirinya untuk dapat datang kepada Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, firman Tuhan katakan semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika kita hidup di luar Yesus, Bapak, Ibu, dan saya ketika hidup di luar Yesus, kita ini kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita tidak punya sarana untuk dapat datang kepada Dia kalau tidak melalui Yesus. Jadi jelas kenapa Yesus harus datang ke dunia ini, supaya kita punya akses datang kepada Bapa di surga. Tanpa Yesus gak ada yang bisa datang. Entah itu kau berbuat baik, berbuat menolong manusia sesamamu, tidak bisa jadi alasan untuk datang kepada Bapa. Hanya satu jalan kepada Dia. Jelas dalam Yohanes 14 ayat 6, aku adalah kebenaran dan aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya ketika manusia tidak percaya kepada Yesus, maka dia tidak punya akses ke surga. Mau tidak mau harus percaya. Itu alasan yang kedua. Lalu bagaimana kita bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kita? Ini yang kita mau pelajari Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa memaknai Natal di tahun 2022 ini menjadi benar-benar Natal yang bermakna bagi hidup kita, bukan hanya sekedar kita merayakan Natal, karena perayaan Natal tahun ini ada, tahun lalu juga ada, 2021. Nanti tahun 2023 kalau kita masih Tuhan kasih umur, kita masih merayakan. Tetapi bukan itu poinnya. Tetapi bagaimana kita bisa memaknai Natal malam hari ini
Saya orang asli Telo, Bapak Ibu. Zaman saya kecil dan remaja, kalau perayaan Natal mulai bulan Desember ini, itu kita paling suka. Karena hampir setiap malam kita Natal di situ, di Gereja Toraja Jemaat Batua. Kalau kita mulai lihat jadwal besok Natal Kerukunan mana lagi? Udah tua karena zaman anak-anak sekarang nggak tahu itu. Kotak. Kalau itu langganan, kalau orang perayaan Natal pasti ada itu. Agogo. Nah, ketika kita mulai perayaan Natal demi perayaan Natal, apakah benar kita memaknai Natal yang sebenarnya? Saya renungkan mulai sekarang, saya renungkan, berarti saya dulu ikut Natal itu cuma cari apa ya? Cari konsumsi. Cari konsumsi, Bapak Ibu. Karena kalau perayaan Natal kerukunan pasti ada buku baik. Itu pasti. Tetapi malam hari ini kita mau memperbaharui, kita merayakan Natal ini untuk apa? Ya, benarkah Yesus yang datang itu menghidupi hidup saya, hidup di dalam hidup saya, dan itu menjadi patron saya, menjadi acuan saya di dalam menjalani kehidupan? Nah, kita mau belajar bagaimana kita bisa memaknai hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Yang pertama, supaya kita dapat bisa menerima hidup yang Tuhan Yesus berikan itu, pertama, Matius 6 ayat 33. Bisa ditampilkan ayatnya? Ya, sudah kan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara mau hidup, mau memiliki hidup yang Tuhan berikan itu, maka mau tidak mau, saudara, Bapak, Ibu, dan saya harus cari dulu Tuhan. Harus cari Tuhan, Bapak Ibu. Nggak bisa kita bilang, saya mau terima hidup yang Tuhan berikan, tapi kita jauh dari Tuhan. Nggak bisa itu. Makanya firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka selanjutnya apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kita jangan cari dulu yang semuanya itu, baru cari Tuhan. Tuhannya dulu yang dicari, baru yang semuanya itu. Semuanya itu pasti akan ngikut. Ketika hati kita ini benar-benar condong kepada Dia, hati kita ini melekat kepada Dia, maka semuanya, urusan sekolah anak, kesehatan, urusan rumah tangga, Tuhan atur indah. Yang setuju katakan amin. Saya alami ini, Bapak Ibu. Ketika hati saya benar-benar mendahulukan Tuhan dalam hidup saya, bukan berarti kalau saya sudah melayani Tuhan lalu gak ngurusin urusan rumah tangga. Bukan berarti seperti itu. Dahulukan Tuhan, lalu kau akan melihat kehidupanmu demi kehidupanmu Tuhan atur indah. Jangan ketika nanti kita mulai masuk tahun yang baru ini, tahun yang penuh tantangan ini, tahun yang krisis ini, menurut kata Menteri Keuangan, tahun yang gelap. Tapi saya percaya ketika kita hidup di dalam Tuhan, tidak ada tahun gelap. Tantangan boleh ada, tetapi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada. Jadi cari dahulu Tuhan, cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya apa yang Bapak Ibu butuhkan Tuhan cukupkan. Amin. Kalau kita mau dahulukan Tuhan, berarti ada kemauan kita untuk mencari Tuhan. Itu kita mau cari Tuhan.
Setelah itu ada usaha kita untuk mencari Tuhan. Karena kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita, ini bukan berarti kita duduk diam lalu hubungan kita baik dengan Tuhan. Kita saudara, ada usaha dari kita. Entah itu kita datang persekutuan, kita punya kelompok doa, kita punya saat teduh di rumah, suami istri, orang tua dengan anak punya saat teduh dengan Tuhan. Itu nama usaha kita untuk mencari Tuhan. Jangan bilang yang penting saya orang Kristen lalu saya duduk manis, saya percaya Tuhan pelihara, apapun saya butuhkan Tuhan cukupkan. Nah begitu juga Bapak Ibu, ada usaha dari kita. Bagaimana caranya kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Saya mau kasih tahu, Bapak kita di surga itu paling senang kalau kita sembah Dia. Jadi kalau Bapak Ibu memang punya targetnya untuk hidup di surga nanti, mulailah dari sekarang belajar menyembah, belajar menyanyi, memuji Dia. Jangan sampai nanti kita ketika masuk di surga, kita jadi orang kayak orang lain sendiri. Orang-orang bilang torseha. Kita diam begini di sana, orang menyembah. Kita cuma lipat tangan, lihat-lihat. Jangan sampai seperti itu. Mulai belajar dari sekarang. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang senang dan bertata di atas puji-pujian. Jadi mulai dari sekarang, sisihkan waktumu untuk bersaat teduh dengan Dia, menyembah Dia, memuji Dia. Orang tua, suami istri, gandengan tangan. Jangan ketika ada pergumulan baru datang cari Tuhan. Mulai sakit-sakitan, Tuhan, kapan saya sembuh? Kapan masalahku selesai? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dari mulai sekarang kita maknai Natal ini, cari Tuhan. Tidak berdiam diri dan mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Itu poin yang pertama yang kita bisa pelajari. Poin yang kedua, coba kita buka ayatnya, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ya, saya bacakan Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kalau Bapak Ibu mau kebutuhanmu, apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keinginanmu Tuhan penuhi, maka firman katakan apa tadi? Tinggallah di dalam aku dan firman-Ku itu tinggal di dalammu. Jadi kita ada keterikatan dengan Tuhan, ada keintiman kita dengan Tuhan, baru apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita apa yang kita inginkan itu bisa terjadi dalam hidup kita kalau posisinya kita ini lagi berseteru dengan Tuhan? Jangankan Tuhan, Bapak Ibu, kita saja manusia, ketika Dia tidak menyenangkan hati kita, mana mungkin kita mau kasih apa yang Dia butuhkan? Setuju nggak? Tetapi Bapak kita di sorga, ketika kita masih hidup di dalam dosa, Dia sangat kasih anaknya loh. Ketika kita masih posisi dalam berdosa ini, manusia yang jatuh dalam dosa, Dia kasih Yesus supaya kita boleh kembali kepadanya. Jadi kalau Bapak Ibu mau supaya apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi keinginanmu Tuhan jawab, jalinlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu poin yang kedua. Karena ketika firman itu hidup di dalammu, maka engkau tidak akan menjadi enggak salah melangkah. Ada Roh Kudus yang menuntun hidupmu, sehingga apapun yang engkau rencanakan, engkau kerjakan di dunia ini berkenan kepada Tuhan. Nah, ketika hidup kita ini, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan di dunia ini berkenan kepada Tuhan, di sanalah Tuhan senang. Aku senang dengan anakku. Aku akan memberkati dia. Jangan cuma ketika kita berdoa sama Tuhan lalu doanya tidak dijawab, mulai bersungut-sungut sama Tuhan. Tuhan gak sayang sama saya. Tuhan gak peduli dengan saya. Ngapain Tuhan datang kalau Dia gak peduli sama saya?
Yang harus dikoreksi adalah diri kita. Benarkah hidup saya kepada Tuhan? Apa yang sudah saya lakukan, apa yang saya kerjakan, sesuai dengan firman-Nya? Itu yang harus kita koreksi, Bapak Ibu. Bukan Tuhannya yang kita koreksi, diri kita yang kita koreksi. Bagaimana kehidupan saya kepada Tuhan? Itu yang penting. Jadi ketika kita tahu diri kita di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan lagi bersungguh-sungguh kepada Dia. Yang ada hanya Tuhan, terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan. Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan. Dan ujung-ujungnya Bapak Ibu akan bisa berkata, Tuhan, terima kasih untuk pergumulan yang pernah Tuhan hadirkan dalam hidup saya. Ada berapa banyak di antara kita saat ini yang sudah bisa mengucap syukur ketika ada pergumulan? Saya mau lihat tangan yang kanan. Ada nggak yang pernah mengucap syukur dengan pergumulan? Puji Tuhan, udah mulai banyak. Bapak Ibu, saya ketika menghadapi pergumulan, ketika saya awal-awal mengikut Tuhan, mengucap syukur boro-boro, Bapak Ibu. Saya cuma tanya sama Tuhan, Tuhan, kapan ini Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Katanya saya dipulihkan, katanya ekonomi saya dipulihkan, tapi kok masih kayak begini-begini aja? Itu kalau kita belum mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi ketika kita mulai mengenal Dia, kita tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, maka nggak ada lagi namanya pertanyaan, Tuhan kenapa ini? Tuhan bagaimana ini? Tuhan kapan ini? Sudah ada mulai senyum-senyum nih. Saya lihat mulai ada senyum-senyum. Saya kayaknya itu. Saya sering tanya-tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kapan ini Tuhan? Saya mau bagi pengalaman saya. Ketika saya menghadapi pergumulan, ketika saya mulai ambil satu komitmen untuk melayani Tuhan, di sanalah saya ada depannya istri saya, kami mulai bergumul terus dengan Tuhan, kami jalani, kami nikmati proses yang Tuhan izinkan, sehingga sekarang Bapak Ibu, kami bisa katakan, Bapak terima kasih untuk pergumulan yang Tuhan izinkan. Nggak gampang Bapak Ibu, nggak gampang bisa katakan Tuhan terima kasih untuk pergumulan ini. Kata orang dunia, gila kali lu, pergumulan bilang terima kasih. Dikasih sehat, dikasih sakit, katanya terima kasih. Ekonomi lagi turun, bilang terima kasih. Itu kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Tapi ketika Bapak Ibu sudah kenal betul siapa yang memelihara hidupmu, siapa yang menjamin hidupmu, kau akan bisa berkata, Tuhan terima kasih. Dia berjanji loh, tidak pernah sedetik pun aku meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Kalau itu tidak kita bisa pegang, lalu janji mana yang kita mau pegang? Mau pegang janjinya manusia? Ya ilah, baru juga ngomong sekarang, sebentar lagi lain. Firman Tuhan ini, ya dan amin, tidak pernah berubah Bapak Ibu. Tak pernah berubah. Kalau Dia sudah berjanji, pasti akan digenapi. Bagaimana waktunya? Ikuti prosesnya Tuhan. Ketika saya mulai intim dengan Tuhan, kita mulai merasakan keindahan itu, mulai merasakan kenyamanan bersama Tuhan, mulai merasakan bagaimana indahnya hadirat Tuhan ketika hadir dalam hidup kita. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mulai membangun hubungan dengan Tuhan, mulai ada relasi dengan Tuhan, maka di sanalah karakter-karakter kita yang tidak berkenan kepada Tuhan mulai diproses Tuhan. Diproses, akhirnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena standarnya Tuhan itu tinggi sekali Bapak Ibu. Tinggi.
Jangan dibilang kita ukur Tuhan ini, Tuhan kayak begitu. Tinggi sekali standarnya. Jadi relakan hatimu ketika Dia mulai memprosesmu, relakan aja. Tuhan, saya mau Tuhan. Saya mau Engkau bentuk seperti yang Engkau mau. Oh, tapi siap-siap. Air mata. Emang nyaman? Emang enak di proses itu? Gak ada kan? Tanya tuh Bu Gembala, bagaimana Bu? Enak gak Bu? Kalau mau lebih jelas lagi tanya istri saya. Gimana di proses Tuhan? Nangis Bapak Ibu. Tiap hari nangis. Kami sudah ngalamin itu. Tetapi ketika kita mau setia kepada Tuhan, setia dengan proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, ada satu titik nanti kau akan menikmati buah-buah kesetiaanmu kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, ketika engkau maju mencucurkan air mata sambil menabur, engkau akan pulang bersorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Itu jelas firman. Jadi ketika ada pergumulan, saya mau ajarin satu hal. Ketika ada pergumulan dalam hidupmu, jangan cuma nangis, jangan cuma mengeluh, tetapi tetaplah menabur. Tetaplah menabur dan tetap jalin hubungan dengan Tuhan. Saya percaya suatu waktu engkau akan menuai itu. Menuai kesetiaanmu, menuai ketaatanmu kepada Tuhan. Pasti akan ada buahnya. Gak mungkin itu ketika kita mulai menabur tidak menuai. Tapi jangan pernah berharap menuai kalau kita gak pernah menabur. Menabur Bapak Ibu. Ketika engkau hidup punya jalinan yang intim dengan Tuhan, Dialah yang akan menuntutmu. Firman itulah yang akan menuntut engkau sehingga engkau tidak serong kanan, tidak serong kiri, tetapi hidupmu fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu, banyak saya lihat keluarga di sini. Ketika ada pergumulan dalam rumah tanggamu, jangan menjauh dari Tuhan. Terus melekat kepada Dia. Suami istri saling mengampuni, duduk gandengan tangan, datang sama Tuhan. Ketika anak-anakmu mulai serong, anak-anakmu mulai mengecewakanmu, mulai mengkhawatirkan hidupmu, duduk sama Tuhan. Duduk sama Tuhan. Tuhan, tolong anak saya, bawa dia mendekat kepadamu. Saya dalam istri selalu doain anak saya, Tuhan, jumpai anak saya. Karena ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu tidak akan pernah hilang seumur hidup kita. Itu selalu saya doa. Tuhan, jumpai anakku satu persatu. Anak saya ada 3 Bapak Ibu. Dan yang kedua sekarang tidak tinggal dengan kami. Dia tinggal di Surabaya karena dia kuliah di sana. Bagaimana mungkin kita bisa jaga kalau kita gak ada kedua? Bapak Ibu yang punya anak mulai remaja, mulai dewasa, mulai beranjak dewasa, harus tunduk di dalam Tuhan. Benar-benar jalin hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya ketika anakmu di luar, mereka aman. Itu hal yang kedua yang kita bisa pelajari, memaknai Natal, memaknai hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Hal yang ketiga yang terakhir, kita buka ayatnya Yohanes 15 ayat yang ke-16. Nah, ini dia. Demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu dan saya percaya nggak kalau kita ini menjadi orang pilihan Tuhan? Percaya nggak Bapak Ibu? Jadi kita ini bukan secara kebetulan jadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Bukan. Firman Tuhan jelas katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi saudara sudah ditetapkan sama Tuhan untuk menjadi orang yang percaya kepada Dia. Lalu apa yang kita lakukan?
menjadi orang pilihannya Tuhan? Yang pertama bersyukur. Bersyukur kita menjadi orang pilihan Tuhan. Karena banyak orang di luar sana saudara, dia belajar mulai cari bagaimana masuk dalam kerajaan surga. Bagaimana supaya bisa dia punya akses ke surga. Belum tentu bisa dapat, bisa percaya kepada Yesus. Tentu saudara. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan kita bisa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi tidak sampai terbatas sampai kita bersyukur saja. Ada hal lain yang harus kita lakukan karena kita menjadi orang pilihannya Tuhan. Kita dipilih bukan tanpa maksud, tetapi harus berbuah dan menjadi berkat. Saya bacakan lagi ayatnya tadi, saya katakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kalau saudara dan saya Tuhan sudah pilih, tidak diam. Jangan dibilang, kan saya sudah dipilih Tuhan, saya sudah percaya kepada Yesus, saya masuk surga dong. Nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Ada tanggung jawab yang Tuhan tuntut kepada kita nanti. Pergi dan menghasilkan buah. Lalu kalau Tuhan tanya, buah-buah apa yang sudah kita hasilkan? Kita harus bertanya pada diri saya, diri kita masing-masing. Buah apa yang sudah saya hasilkan? Apakah keberadaan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya ini hanya jadi benalu atau jadi berkat? Ini harus menjadi perenungan buat kita semua. Di malam Natal ini kita harus merenung. Saya bersyukur Tuhan sudah pilih saya. Itu yang pertama. Tapi kita bertanya pada diri kita, apa yang sudah saya lakukan untuk kerajaan surga? Sudahkah saya menghasilkan buah? Apakah buah saya ini manis atau asam? Karena Bapak Ibu dan saya sudah ditetapkan Tuhan harus menghasilkan buah. Ada pohon yang memang tidak berbuah, tapi ada pohon yang memang ditetapkan untuk menghasilkan buah. Seperti pohon mangga. Pohon mangga itu harus berbuah. Pohon apa coba yang tidak berbuah? Coba kasih contoh yang nggak berbuah. Pohon apa? Apa? Ada pohon, ada kasih contoh. Ada memang pohon yang tak menghasilkan buah. Memang dari sananya dia memang nggak harus menghasilkan buah. Tetapi Bapak Ibu dan saya harus menghasilkan buah. Jadi nggak bisa bilang cukup saya orang Kristen, saya percaya kepada Tuhan. Tak bisa begitu. Tak bisa Bapak Ibu. Karena kita ini ditetapkan untuk menghasilkan buah. Nanti yang ketika kita nanti ketemu di surga, Tuhan tanya, buah mana? Ini Tuhan. Ya kenapa asam? Buahnya kenapa asam? Saya mau buah yang manis. Ini menjadi perenungan kita saudara. Ketika Tuhan sudah memberikan hidup kepada Bapak Ibu dan saya, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau menghasilkan buah yang manis. Supaya apa? Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Itu buah kita. Bagaimana mungkin kita bisa jadi berkat sementara kita sendiri dengan Tuhan hubungannya masih naik turun, naik turun, naik turun. Nah ini firman Tuhan tadi katakan, engkau pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Enggak mut-mutan. Kalau lagi mood mau pelayanan, kalau lagi nggak mood, malas di rumah aja. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Menghasilkan buah yang tetap. Jadi grafiknya itu naik, terus naik, naik. Di dalam Tuhan itu kadang naik turun Bapak Ibu. Namanya juga kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah. Nggak ada itu. Di dalam Tuhan nggak ada itu.
Rancangan Tuhan bagi kita orang percaya terus naik. Kalau roda iya, kadang di atas kadang di bawah. Kita bukan roda Bapak Ibu, kita anak-anak Tuhan. Kita yang sudah ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Itu jelas, bukan naik turun. Jadi nggak ikut memutar. Ada satu ayat yang saya mau bagi buat rekan-rekan yang sudah ambil komitmen menjadi seorang pelayan Tuhan. Coba bukakan Imamat 10 ayat yang ke-7. Oh mati ya. Saya bacakan Imamat 10 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Saya mau katakan ayat ini berbicara kepada kita yang sudah ambil komitmen untuk melayani Tuhan. Nanti saya mau minta teman-teman malam hari ini ambil satu komitmen, perbarui hubunganmu dengan Tuhan. Dan kita ngomong sama Tuhan, Tuhan malam hari ini saya ambil komitmen, saya mau melayani, saya mau berikan hidupku untuk Engkau. Karena ketika kita sudah ambil komitmen melayani Tuhan, jangan pernah pergi dari kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu artinya ladangnya Tuhan, tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari itu lagi. Karena ketika engkau mengambil komitmen untuk sebagai pelayan Tuhan, engkau sudah diurapi, maka otoritas Tuhan ada dalam hidup. Hal yang ketiga yang kita renungkan malam hari ini, kita harus jadi berkat. Tuhan sudah memilih Bapak Ibu dan saya untuk kita pergi menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap. Inilah menjadi perenungan buat kita semua malam hari ini. Dan biarlah Natal yang kita rayakan malam hari ini benar-benar bermakna dalam hidup kita. Bukan lagi sekedar perayaan Natal biasa, tapi benar-benar kita mulai mengoreksi diri kita. Kita menyadari bahwa saya dikasihi Tuhan, hidup saya berarti di hadapan Tuhan. Maka saya mau memberikan hidup saya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai kesimpulan khotbah saya malam hari ini, nikmati hidup yang Tuhan sudah berikan dengan hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya, sehingga hidup kita terus berbuah dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik, kita menyanyi satu lagu. Saya undang kita semua berdiri. Menurut survei, kalau kebanyakan duduk, katanya aliran darah nggak lancar. Jadi kita berdiri, kita nyanyi pujian, kita menyembah Tuhan.
ke dunia ini. Karena kami berharga Tuhan di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yang dulunya jauh daripada-Mu, Engkau panggil mendekat. Dengan pengorbanan Yesus, hidup kami menjadi hidup yang benar. Jemaat-Mu Tuhan malam hari ini, Engkau tahu mereka apa. Biar malam hari ini bukan menjadi Natal yang biasa, tetapi Natal yang benar-benar bermakna di dalam hidup kami. Karena Engkau sendiri yang melawat setiap jemaat. Jamaah setiap mereka pulang. Biarlah ketika mereka pulang, hidup mereka diubahkan. Karena ada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hidup kami, yang menuntun kami hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Bapa, hamba-Mu telah selesai mengatakan kepada kami firman-Mu, tetapi Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami, yang menuntun kami untuk terus pergi dan menghasilkan buah yang tetap, agar hidup kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Kita yang diberkati Tuhan, kita yang telah menerima kebenaran-Nya, sama-sama kita katakan amin. Kita akan duduk Bapak Ibu. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Yeremia. Tuhan Yesus memberkati, dan kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu boleh mengingatkan kita, itu boleh mengubah setiap kehidupan kita. Sungguh bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sandaran dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, dan kita akan masuk dalam doa syafaat, dan nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta yang Nasreru, oleh Bapak. Sekali lagi mari kita sambut dalam doa. Terpujilah Tuhan Sang Putra Natal yang sudah hadir malam hari ini, melawat kami, menguatkan kami. Kami percaya yang sakit malam hari ini pulang disembuhkan, yang susah dihidupkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak memiliki pengharapan diberikan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan yang baru, kuasa yang baru, minyak yang baru Kau atas hamba-Mu yang sudah menaburkan benih firman-Mu, dan biar itu bertumbuh berakar dan menghasilkan buah kehidupan untuk kami pakai di tahun memasuki tahun 2023. Semakin dewasa bertumbuh di dalam Yesus. Berkati bangsa kami, mulai dari pemimpin kami, karunia hikmat, marifat, roh takut akan Engkau, sehingga dalam memimpin bangsa ini, umat-Mu boleh dengan leluasa memuji, memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Bapa yang baik, berkati juga pengembalaan di tempat ini, mulai dari ibu gembala, anak sampai mantu dan cucu, bahkan seluruh para pelayan yang ada di tempat ini. Bertambah-tambahkan senantiasa kasih setia anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati tetangga samping kanan kiri dengan berkat damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Pada akhirnya Soli Deo Gloria, segala puji, hormat, kemuliaan kami tujukan hanya kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati malam hari ini, mari sama-sama katakan, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini, dan saatnya Tuhan
kembalikan untuk pemulihan dan kebesaran nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi karena tidak punya. Terima kasih Tuhan, terima amin. Dalam buah persembahan kita dan kita akan berjumpa. Memberkati bersama Bapak Ibu, dan selanjutnya kita akan masuk dan belajar selanjutnya, yaitu ucapan terima kasih dari jemaat yang akan diwakili oleh Bapak dan Ibu. Saya persilakan untuk maju ke depan. Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama kami ucapkan selamat malam bagi kita semua yang telah hadir pada malam hari ini bersama-sama dengan kami dalam rangka merayakan hari Natal bersama dengan jemaat GTI Jemaat TTN Makassar. Patut kita naikkan puja dan syukur kepada Tuhan oleh karena perkenanannya sehingga kita boleh hadir bersama-sama pada malam hari ini bersama dengan kami untuk menaikkan pujian dan syukur lewat ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Dan lewat perayaan Natal pada malam hari ini kami atas nama panitia bersama dengan jemaat mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kami tujukan kepada Bapak Pastor Jeremia Yanto yang telah hadir bersama dengan istri yang sudah jauh-jauh datang dari Jakarta untuk datang membagi berkat buat kita lewat pemberitaan sabda Tuhan. Semoga hambanya tetap dalam lindungan Tuhan dan Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap pelayanan dimanapun Tuhan izinkan berada. Dan ucapan terima kasih kami yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonas Rerung, Kepala Sidang dari cabang Moncongloe yang telah hadir bersama dengan kami pada malam hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati pelayanan hamba-Nya di mana Tuhan tempatkan, dan nama Tuhan senantiasa kita dipuji dan dipermuliakan. Dan ucapan terima kasih kami juga kepada sidang masa raya Natal yang hadir bersama dengan kami, seluruh undangan yang telah datang bersama kami pada malam hari ini untuk bersama-sama merayakan Natal dengan jemaat sidang jemaat Bethlehem pada malam hari ini. Kiranya kedatangan kita tidak sia-sia, biarlah kedatangan kita pada malam hari ini diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang hamba-Nya sudah sampaikan tadi. Dan di kesempatan ini juga tak lupa saya sebagai Ketua Panitia Natal di tempat ini menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada rekan-rekan kami, majelis, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah bekerja keras membantu sehingga boleh pelaksanaan Natal pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kami yakin dan percaya bahwa semua itu boleh terjadi karena campur tangan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan terutama juga saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik pemuda yang telah menyumbangkan waktu dan tenaganya untuk boleh bersama-sama membantu kami sehingga pelaksanaan perayaan Natal pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Dan biarlah kedatangan kita pada malam hari ini boleh diberkati lewat penyembahan kita kepada Tuhan, terlebih firman yang kita sudah dengar. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari yang akan kita jalani. Dan akhir kata kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila di dalam ibadah pada malam hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan, mungkin situasi fasilitas yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi itulah keberadaan kami sebagai sidang jemaat di tempat ini, mohon dimaafkan. Dan sebagai akhir ucapan kami terima kasih pada malam hari ini, kami atas nama seluruh sidang jemaat menyampaikan selamat Hari Natal 25 Desember dan selamat menyambut tahun yang baru 1 Januari tahun 2023. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Menyampaikan ucapan terima kasih buat kita semua yang ada malam hari ini. Dan acara Natal kita malam hari ini kita akan tutup dan kita akan akhiri bersama-sama. Saya jemput Bapak Ibu Saudara kita berdiri.
Dia Allah yang sangat mengasihi. Dia Allah yang peduli dengan hidup. Malam hari ini Dia mau hidupmu benar-benar di dalam hidup, supaya engkau benar-benar memiliki hidup yang Dia tawarkan kepadamu. Ambillah itu, pulang dan hiduplah di dalamnya. Maka apapun yang engkau usahakan, Tuhan Yesus yang buat berhasil. Keluargamu diberkati, suami istri menjadi suami istri yang takut akan Tuhan, saling mengampuni, saling mengasihi. Apapun yang diusahakan, Tuhan Yesus yang buat berhasil. Anak-anakmu diberkati menjadi anak-anak yang pandai cerdas, anak-anak 10 kali lipat dari teman-teman sebelumnya. Kemanapun engkau melangkah, percayalah ada tangan Tuhan yang menatang engkau, ada tangan Tuhan yang menopang hidupmu, sehingga engkau tidak pernah berjalan sendiri, karena Dia Allah yang setia. Diberkatilah lubung-lubungmu, diberkatilah pekerjaanmu. Kemanapun engkau pergi, ada tangan kasih-Nya menyertai engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Terima kasih.